wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Setia Kristianto selaku mentor P3K, orientasi P3K Angkatan 3. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru semua peserta orientasi P3K Angkatan 3. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Pemerintahan Kota Magelang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah. Unit kerja saya di SD Kota Bangsan 4, tetapi sekarang surat tugas di Magelang 3, atasan Ibu Lisuri Rawati. Selanjutnya, sini saya akan memaparkan bab 1, yaitu tentang apa itu tentang orientasi. Di sini saya mengajar olahraga. Sebagai pendidik olahraga, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsinya, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K, serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap tugas serta jabatan yang diberikan oleh pemerintah secara maksimal. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa P3 orientasi ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama bagi saya sebagai pendidikan olahraga. Selanjutnya, maksud dan tujuannya dilaksanakan orientasi. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Oke, selanjutnya, tahap orientasi dilaksanakan 2 kali. Tahun kemarin tentang tahap 1 bulan Oktober MOUC daring juga. Yang kedua, tahap 2 ini e-learning atau Siptenan yang dilaksanakan tanggal 18 Maret kemarin sampai terakhir kerjanya tanggal 28 Maret 2024. Tempatnya di SMP Negeri 6 Kota Magelang. Untuk bab 2 tentang nilai dan etika pemerintahan Kota Magelang. Selanjutnya, visi Kota Magelang 2001 sampai 2026, yaitu tentang Kota Magelang maju, sehat dan bahagia. Di sini ada visi dan misinya ada 5: mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan akhlak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintah. Yang keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peran UMKM. Yang kelima, mewujudkan kota modern yang berdaya saing tinggi. Nah, ini tentang visi misi Kota Magelang. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Di sini saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Yang pertama, tentang visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Ada banyak misi dari dinas yang kita selaraskan. Yang pertama yaitu tentang visinya Dinas Disdisbud. Yang pertama, terwujudnya pendidikan yang maju, berkualitas, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Itu visi dari Dinas Pendidikan kita. Untuk tujuan dan sasarannya, untuk menyelaraskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Yang kedua, menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis daerah. Di sini struktur organisasi daerah tadi sudah sama-sama teman-teman, ada yang paling tinggi itu Pak Kepala Dinas, Pak Imam Bayaki, dan yang bawahnya tadi sudah dijelaskan ya sama teman-teman, jadi saya sudah tidak menjelaskan kembali. Yang keempat yaitu profil, visi dan misi tujuan di unit kerja saya SD Potro Bangsa 4. Kemarin saya diajak berdiskusi sama salah satu guru penggerak di SD Potro Bangsa 4 ya, tentang visi misi. Salah satu visi misi dari SD Potro Bangsa 4 yaitu terwujudnya insan cendekia, berintak, berinovasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Ini selaras dengan visi misi dari Dinas Pendidikan yang dikaitkan dengan visi misi dari Pak Wali. Selanjutnya, manajemen tugas pokok dan fungsi P3K sama kayak tadi, ada 5 yang tugas tupoksinya. Selanjutnya, nah ini penekanan di bab 4 tentang RHK P3K yang saya susun. Ini RHK langsung ada 5 yang saya ambil di PMM. Yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Di sini saya mengambil satu kegiatan, poinnya 8, sudah saya upload bukti dukungnya tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi. Nah ini saya ambil 2 kegiatan, poinnya 16, baru saya susun tentang observasi praktiknya, baru nanti saya konsultasikan kepada atasan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini saya juga belum mengerjakan bentuknya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang dijalankan di bidang pendidikan. Ini sudah saya ikuti 2 diklat nasional, 2 kegiatan, poinnya 8 poin. Yang kelima, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Di sini saya mengambil 2 kegiatan, satu kegiatan 8 poin, total ada 52 poin di PMM. Next, Mas. Nah, di sini saya mengambil indikator dan pengujian perilaku kerja, ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ini indikator perilakunya memahami kebutuhan strategik dan berusaha memenuhinya. Perwujudan perilakunya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Pewujudan perilakunya memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Yang ketiga, nilai dasar ASN. Yang ketiga, kompeten. Indikator perilaku mewujudkan penguasaan kompetensi yang memadai dan melakukan kinerja. Pewujudan perilakunya menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Yang keempat, harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Pewujudan perilakunya berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Yang kelima, loyal atau memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, adaptif,
menyesuaikan diri secara cepat dan menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu indikator perilakunya memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan perilakunya menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini ada 7. Di RHK saya ada 1 tugas tambahan, yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi cuma 1 saya. Sini bab 5 penutup. Dari hasil penjabaran tadi ada poin-poin sebelumnya. Oh ya, yang pertama, orientasi penerapan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengaktualisasi ilmu yang telah diterima di masa orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara ilmuwan saja, tetapi jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut. Yang ketiga, mengetahui rencana strategis yang ada di OPD maupun sekolah. Yang keempat, merancang rencana kegiatan pegawai ASN P3K. Dan di sini sudah nih tadi sama kesimpulan sama penutup dari saya. Pemaparan orientasi pengenalan orientasi P3K di orientasi Dinas Pendidikan Kebudayaan sudah selesai. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Ubaidillah yang sudah menyampaikan paparannya. Ya, salah satu memang bagian penting di dalam pengorganisasian di sekolah, ya, entah itu SD, SMP sama saja. Sebenarnya adalah bagaimana ada sebuah kerja tim, gitu ya, ada kerja tim antar satu dengan yang lain. Kalau Pak Ahmad di Potro pembahasan berapa? 4 ya? Iya. Oh ya, Potro 4 ya. Sekarang di Potro. Sekarang di Magelang 3. Magelang 3 ya, salah ya. Dulu pada waktu di Potro 4 dengan punya tugas tambahan apa dulu ya? Ada kan? Kebetulan di sana belum dikasih tugas. Oh iya. Kalau tambahan karena di sana sudah ada guru olahraga yang lama, maksudnya yang sudah ada di sana. Jadi saya tugas tambahannya cuma mendampingi soal. Kemarin kan ada yang cuti, jadi saya mendampingi kelasnya, ditinggal juga. Oh, yang cuti itu ya? Ada yang cuti terus kemudian baru masuk ya? Iya. Mungkin beberapa minggu ya palingnya? Iya, cuma 3 minggu. 3 minggu nanti saja. Jadi memang baru mencoba masuk di sana. Ya artinya memang tugas tambahan itu kadang-kadang juga merupakan hal yang wajib juga sih ya bagi setiap untuk bisa mengikuti, karena apalagi kayak di sekolah SD itu kan memang orangnya sedikit, sementara kegiatan begitu banyak ya, begitu banyak gitu kan. Itu kan memang perlu disikapi gitu ya nanti untuk, waduh saya harus ikut yang mana gitu ya kan. Tentunya nanti ketika sudah jadi ASN otomatis ya kan dengan berarti akan terlibat di dalam proses, karena di luar selain tugas pokok fungsinya ya sebagai itu, tapi punya hal yang lain perlu dikembangkan. Ya, sebentar ya. Ya, Mas Mahendra. Ya.
kasih. Ya, salam. Oh iya, iya. Baik, baik, silakan. Halo Pak. Halo Pak. Ya. 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 Lanjut ya. Ya. Ada di situ nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dari BKPSDM yang memantau kegiatan kita untuk pelaksanaannya. Terima kasih sudah hadir. Ya, kami sudah memulai ada 4 ini sudah berlangsung ini 4 karena kami mulai tadi agak siang karena ada apel dulu di sana. Ya, jam 9 kita baru mulai. Baik, terima kasih Pak Ahmad sudah pertanyaan pertama tadi ya sudah kami sampaikan ya kaitannya dengan program yang dilakukan. Nah kaitannya dengan RHK misalnya dengan karena sebagai guru itu terutama jenengan lebih fokus ke apa Mas untuk RHK? Jenengan kemarin ikut Mas ngisi ya di yang RHK PMM. Iya ya, jenengan lebih fokus ke apa situ? Yang PMM-nya. Iya yang PMM. Saya lebih ke fokus ke itu observasi teman sejawat. Oh gitu. Ya. Oh, Lebih ke nanti saling menilai gitu. oh begitu. Oh, Jadi ada yang kurang atau ada yang lebih bisa ditambahkan. Jadi saling koreksi. Oh gitu ya. Untuk dikoreksi supaya nanti teman-teman gitu ya saling berarti lebih ke kalau dengan pilihannya ke RHK kompetensi dengan lebih mengarah ke kemana? Kalau yang RHK kompetensi ke kerjasama kelompok atau iya kerjasama kelompok karena kan di olahraga itu kan lebih mengedepankan kolaboratif atau kerjasama gitu ya. Ya, ya. Baik terima kasih ya sudah sampaikan. Jadi Mas Ahmad semoga nanti besok menjadi ASN yang luar biasa ya yang terus belajar supaya menjadi lebih baik. Ya terima kasih untuk apa yang